Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian semua home tour ke rumah di belakang saya ini nih. Luarnya klasik, tapi dalamnya eklektik. Kayak apa tuh? Yuk, kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Halo, selamat pagi. Halo, selamat datang di Casa Davika. Apa kabarnya, Gri? Baik, ayo masuk yuk. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Gria dan sekarang kita lagi ada di rumah apa nih, Gri, namanya, Gri? Casa Davika. Casa Davika. Luas berapa dia, Gri? Luas tanah ini 110, luas bangunannya 188, 3 lantai ya, Kak. Berarti 110 sekitar lebar 7 meter ada? 7 meter ada, ke belakang sekitar 14 sampai 15 lah ya. Mantap. Kalau dari luar gayanya apa nih, Gri? Ada gaya tertentu atau gimana nih? Ya mungkin cerita sedikit ya. Jadi gimana? dulu tuh pas beli rumah ini memang belinya dari pas masih tanah banget ya. Jadi ini rumah dari developer, konsepnya itu American style. Nah cuman seiring berjalannya waktu pada saat pembangunan kita tuh ngerasa kok kayaknya American style tuh bukan kita banget ya gitu. Ya namanya rumah developer ya, kita nggak terlalu bisa ngubah banyak fasad. Jadi kita tetap as it is dengan style American ini, tapi dalamnya justru kita bikin personalize ala kita banget nih. Gitu. Nanti boleh lihat lebih lanjut di dalam kayak apa. Siap. Cakep ya, tetangga. Jadi kalau beli rumah bawaan developer memang ada ketentuan di awal, biasanya 5-7 tahun itu memang belum boleh merubah fasad. Jadi harus seragam. Walaupun dalamnya nanti layoutnya udah custom ya. Layoutnya untungnya kita akalin, kita bisa custom, kita request ke developer, ada perubahan layout, kemudian interiornya juga kita upgrade lah gitu, nggak yang bawaan developer. Untungnya masih boleh, dan sebenarnya keuntungan bangun dari tanah itu kita nggak harus ngebongkar kan rumah developernya gitu. Jadi kita bisa request dari awal, kita sebutin kita nggak pengen pakai lantainya, kita pengen layoutnya seperti ini, terus temboknya pengen seperti apa, itu bisa dikomunikasikan dari awal. Asik. Sehingga nggak 2 kali kerja. Benar. Gitu. Nggak pakai bongkar-bongkar lagi, tetangga. Dan ini kita lihat dari depan, desainnya rumah klasik. Itu 3 lantai berarti? Apa 3 etik? lantai. Nah sebenarnya lantai 4 tuh bisa jadi etik, cuman belum kita fungsiin. Dan kalau kalian belum tahu, itu atapnya dia pakai material atap bitumen ya. Nah, yang hitam-hitam itu atap. Jadi bukan cuma ornamen, dia penutup atap. Dan di sini carportnya cukup lebar. Ini bisa 2 mobil ya? Bisa 2 mobil. Nah, ini lantainya carport dia pakai batu andesit ya, ukuran 30 kali 30. Nah, untuk tamannya bukannya hilang, tapi dia ada di samping-samping sini nih tamannya. Sini, Gri. Temenin juga. Gue harus ikut on cam. Nah, ini dia. Tamannya ada taman kering di sini, dan di atasnya ini dia masih area terbuka. Walaupun kalian lihat di depan sini ada kayak balkon menjorok. Balkon ini di atas? Ya, hanging balkon di atas sebagai pengganti dari teras. Karena kan rumah ini masuk langsung carport nih. Terus kalau misalnya pengen nerima tamu yang nggak deket-deket amat gitu, ya bisa diajak nongkrong di balkon di atas. Selain fungsinya buat hanging teras, dia juga fungsinya buat kanopi ya. Jadi nutupin di bawah. Nggak perlu bikin kanopi lagi. Enaknya lagi di sini dikasih bukaan nih, udara bisa lancar tersirkulasi dari sini ya. Oke, untuk fasad depan ada ubahan nggak nih, Gri? Nggak ada sama sekali. Masih seperti yang bawaan developer. Tadi cerita katanya aslinya pintunya di sini. Betul, sebenarnya kan tadinya di lantai 1 ini ada kamar ya, tapi kita nggak pengen ruangan ini jadi sempit gitu, living room kita. Akhirnya kita jebol living room ini, jadi masuk yang tadinya dari sini kita pindah ke sana. Oke. Tapi dari sisi modelnya sih masih sama semua. Oke, nanti kita lihat di dalam ya, seperti apa sih ubahannya. Dan di sini, saya kira masih ada akses. Nggak ada. Tapi boleh lihat bentar nih, karena penasaran nih ke atas. Oke. Jadi dia pakai tangga besi ya seperti ini. Strukturnya pakai baja, lantainya pakai bordes. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini adalah balkon. Gede juga ya. Lumayan kalau suka barbekyuan, ngumpul-ngumpul gathering ini bisa dimanfaatkan ya sebenarnya buat ngumpul-ngumpul bareng teman, keluarga gitu. Dan kita juga memang senang kumpul-kumpul, jadi ini bisa banget sih dipakai. Jadi ini karena cukup besar tetangga, jadi dia bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Udah mulai tinggi matahari ya. Kita langsung bahas di bawah aja yuk. Yuk. Oke, sebelum masuk, saya jadi penasaran nih sama pintunya nih tetangga. Jadi dia pakai pintu apa nih, Gri?
Pintu kayu sih Pintu kayu ya? sebenarnya. Pintu kayu yang dikombinasi dengan material besi seperti ini dan juga tengahnya kaca. Finishingnya pakai cat duko warna gelap ya. Sementara untuk jendelanya di sampingnya itu ada jendela berupa lembaran kaca yang cukup besar yang bisa dibuka di bagian sana. Oke, Gili, kita lihat dalamnya. Mari masuk. Permisi. Silakan masuk. Wow, begitu masuk udah nggak kayak rumah American klasik ya? Iya, kita memang nggak terlalu suka sih American Classic untuk interior ya. Sebenarnya kalau interior kita pengennya lebih suka yang clean, yang rapi, banyak storage. Sebenarnya pengalaman dari dulu di rumah orang tua itu kan banyak banget barang gitu ya. Terus setiap barang tuh harusnya kan ada rumahnya ya kalau kata Marie Kondo. Nah, kita akhirnya implementasiin di rumah kita sekarang nih. Gitu. Jadi semua area itu kita maksimalkan sampai atas itu storage gitu. Jadi ini semuanya storage bisa dibuka nih? Semua bisa dibuka dan dimaksimalkan fungsinya. Oke, ini storage juga? Iya, dibuat pindahan. Kopernya udah di luar nih, karena Gria katanya mau pindah tetangga. Jadi rumahnya mau diapain nih? Rumahnya mau disewakan. Sebenarnya sih sayang banget ya karena aku baru pindah belum lama lah, baru beberapa bulan di tahun yang sama gitu. Cuman karena dapat rezeki harus pindah kota ya, mencari nafkah di kota lain. Jadi rumah ini akan disewakan. Buat yang lagi cari rumah buat disewa, tetangga bisa langsung kontak ke Mbak Gria ini ya. Lokasi ada di Jaksel ya? Di Jaksel 10 menit dari MRT Lebak Bulus. Oke. Cakep lah lokasinya. Cakep-cakep tetangga, dan ini row-nya lebar ya, bisa 2 mobil. Tadi saya udah lihat. Dan di sini interiornya dia natural gini ya. Ini kayak Japandi gitu ya? Iya, kalau living room kita memang temanya lebih ke Japandi. Kita pengen bikin suasana tuh dari atas sampai bawah tuh nyambung. Jadi kita cari HPL yang warnanya senada supaya kesannya lebih warm. Ini inspirasinya dari sebuah coffee shop di Bandung. Oke. Cakep-cakep. Dan ini kalau bawaan developer tadinya apa nih? Ini sebenarnya awalnya adalah ruang kamar tidur gitu. Jadi sebenarnya dari developer itu menyediakan 1 kamar di lantai 1 gitu ya sebenarnya. Cuman dari kami merasa kok sempit banget ya kalau misalnya living roomnya cuma secuil segitu gitu ya. Jadi kita pengen bikin lebih lega gitu ya, suasananya lebih lapang. Akhirnya kita let go lah si kamar ini supaya jadi living room gitu. Jadi dialih fungsikan. Makanya itu kenapa si pintunya ini jadi pindah ke sini. Oke, nyambung yang tadi ya tetangga. Jadi pintunya aslinya di sebelah sana. Dan kenapa saya pertanyaan kayak gitu? Karena di sini udah ada struktur yang terekspos nih. Jadi ini kayaknya tidak bisa digeser ya karena ini udah begini adanya. Iya, kayaknya tadinya ketutup nih. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya apa nih? Nah, kalau ini area dining untuk makan, untuk kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi memang sengaja inspirasinya dari coffee shop di Bandung. Kita pengen bikin bangku yang panjang. Nah, di bawah bangkunya ini juga banyak. Lagi-lagi kita manfaatkan rak-rak ya. Kabinet-kabinet, rak, supaya tempat penyimpanannya lebih rapi. Oke, jadi lo inspirasinya dari coffee shop gitu ya? Jadi memang sengaja ingin bawa mood coffee shop ke rumah? Iya, karena kita seneng banget ke coffee shop. Oke. Nah ini jadi kelihatan belakangnya nih. Kita langsung aja kita bahas nih. Selanjutnya nih area apa nih, Gli? Ini area dapur. Nah, kalau dapur ini kita lebih ke mid century. Jadi kita pengen membawa nuansa stainless di sini. Tapi karena stainless itu kan pricey ya harganya. Jadi kita ngakalinnya adalah untuk menekan budget dengan menggunakan HPL bermotif stainless. Yang mana tuh? Jadi ini semua HPL ini kayu semua. Oke, kabinet bawah moodnya mau stainless tapi HPL. Kalau yang di atas? Yang di atas ya HPL aja sih putih. Jadi buat variasi warnanya. Divariasikan dengan fluted glass ya ini. Tuh. Kacanya supaya kelihatan lebih cantik. Dan ini dapur kering, dapur basah atau Kita gimana? cuma punya 1 dapur aja sih karena keterbatasan lahan juga. Jadi kita maksimalin dapur ini buat semuanya lah, dapur bersih, dapur kotor. Oke. Dan ini ada dia pakai kompornya pakai induksi ya. Iya. Sharing dong gimana nih pengalamannya? Iya, pakai kompor listrik sebenarnya ada plus minusnya. Cuman karena dulu pernah pengalaman belum pindah ke rumah, tinggal di apartemen, gas bocor itu ngeri banget. Kita berdua memutuskan pakai kompor listrik karena lebih aman dari sisi kita. Terus juga nggak usah bolak-balik ganti gas gitu kan kalau habis.
Terus ternyata pemakaian listriknya juga nggak sebesar itu gitu setelah kita kalkulasiin dan kita jalanin ya pakai kompor listrik. Cuman memang sensasi masaknya tuh nggak seheboh kalau kompor yang ada apinya ya gitu. Jadi ya itu aja sih perbedaannya. Cuman ya matang-matang juga kok, enak-enak juga masakannya. Itu tergantung yang masak siapa kayaknya. Kalau dari segi waktu lebih cepat mana? Apa sama aja? Sama. Semuanya aja, ya? sama aja. Dan juga lebih sleek juga kan dari tampilannya. Jadi lebih bersih, lebih clean aja sih. Kita senang kayak gitu. Dan ini berapa watt kira-kira? Jujur nggak tahu. Lupa ya, harus cek dulu ya. Oke, kalau listrik rumah ingat? Listrik nih 5.000, berapa sih kalau 5.000 tuh? 5.500. 5.500 ya, 5.500. Oke, 5.500, 188 luas bangunannya. Oke, kita lanjut, Gri. Jadi ini dapurnya model linear begini, dan di bagian belakang ini udah kelihatan ya dari tadi ada taman yang cantik juga ya, kayak Japandi ya, betul. Jadi kita emang mix, kita nggak pengen kayak semua setema gitu, itu tuh bosen gitu ya. Kalau ngeliat Japandi kan kayaknya monoton banget gitu, dari semuanya harus sama, seragam gitu. Nah kita jadi mix and match sih, style-style yang kita suka gitu di dalam satu kesatuan. Oke, jadi ada Japandi di dalam sini, terus ada apa tadi? Mid Century. Ya, landscapingnya juga lebih ke Japan nih. Oke, kita lihat belakang. Ini dia, ada halaman belakang yang kurang lebih sekitar 2 meter, lebarnya selebar rumahnya nih. Nyaman banget ini. Sebenarnya buat sirkulasi ya, karena kan rumah ini bukaannya lebar-lebar, kita pengen sirkulasi udara dan cahaya tuh masuk gitu dari belakang dan dari depan. Nah, pertimbangan lo waktu itu pakai pohon bambu murni karena estetika atau ada pertimbangan lain? Katanya bambu kuning tuh bisa ngusir ini ya, roh halus, gue juga nggak tahu sih. Bener gak sih? Coba tolong nih. Tetangga bener gak sih tetangga? Tapi emang lo ke situ arahnya? Gak tahu, suami gue bilang katanya kita harus pasang bambu kuning. Gue sih manut-manut aja, dia beli semua, dia yang masang sendiri. Cuman ya ini kan cepat tumbuh ya kalau bambu, jadi maintenance-nya harus sering dipangkas gitu supaya nggak jadi sarang ular atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi emang itu sih, karena dia tumbuhnya cepat banget. Ya, soal yang tadi itu pernah dengar juga sih dulu. Iya kan, katanya kuning. Mitos-mitosnya bisa mengusir ya, bener gak sih itu? Dulu gitu. Tapi plusnya itu bambu, apapun jenisnya, bambu itu lebih ini ya, bikin bisa menangkap atau memfiltrasi suara gitu. Jadi kalau lingkungan kalian bising, pasang pohon bambu. Ya gitulah kira-kira. Ya sekalian berarti ya. Oke, kita lanjut. Jadi di lantai 1 nggak ada kamar? Nggak ada. Jadi semua area buat ini ya, ngumpul-ngumpul aja sih. Oke, kalau kamar mandi ada? Kamar mandi ada di sini, powder room sih, lebih ke buat tamu ya. Jadi dia ada di bawah tangga. Jadi dia masuk ke bawah sekitar mungkin 80 cm ada tuh, karena lumayan dalam ya. 3 step letaknya ada di bawah tangga, memanfaatkan area bawah tangga. Sebelum ke atas, ada yang lupa gue tanya nih. Lantai pakai apa lantai? Lantai semua SPC karena kita pengen menghadirkan nuansa yang lebih warm. Beda sih ya look and feel-nya kalau pakai SPC semua ketimbang pakai granit atau material lain ya. Lebih hangat ya? Lebih hangat. Lebih hangat. Secara look dan secara feel juga hangat. Oke, boleh kita lihat lantai 2? Ayo, boleh. Ya, di lantai 2 ada apa aja nih? Lantai 2 itu master bedroom, kamar utama, sama area cuci jemur. Oke, kita lihat master bedroom-nya dulu yuk. Ya, permisi. Kita masuk kamar pertama. Ini adalah kamar utama atau master bedroom. Ini yang paling luas karena di lantai 2 ini cuma ada 1 kamar aja. Kasurnya ukuran king dan masih lega ya, kanan kiri. Perkakas bayi nih. Bener, ini changing table-nya bayi di sini. Lega kan ya, berasanya gitu. Karena memang ya di lantai 2 cuma ada 1 ini sih kamarnya. Oke, ini dari ujung ke ujung selebar rumahnya nih, tetangga nih. Jadi di sini ada master bedroom, di sini ada area kasurnya, dan nanti di balik sana kita lihat ada apa ya. Nah, kalau di master bedroom ini penataannya atau desainnya gimana? Interiornya lebih minimalis, dominan warna coklat oak ya atau walnut gitu. Jadi kita pengen nyiptain suasana yang beda lah sama lantai bawah yang living area. Kan living area lebih terang ya coklatnya gitu, kalau di sini lebih tua. Jadi kita tuh pembagiannya gini, biasanya kan kalau suami istri tuh punya preferensi masing-masing ya. Betul. Dalam hal interior, dalam hal berbagai macam. Nah, kita pembagiannya adalah oke, lantai 1 itu semua maunya suami. Kalau lantai 2 kamar semua maunya istri. Gitu. Jadi kita nggak berantem nih, udah punya space masing-masing ya untuk mencurahkan inspirasi interior yang kita pengen. Oke. Gitu. Jadi komprominya di situ ya. Di ruangan atau di lantai-lantai tertentu.
Oke, kayak di lantai di sini nih SPC tapi warnanya lebih gelap ya daripada gelap. yang di bawah gitu. Dan di sini tetap terang karena ada bukaan yang besar-besar banget tuh. Langsung kelihatan view balkon depan ya. Ya, ini balkon yang tadi kita lihat. Tapi nggak bisa diakses dari sini. Nggak bisa. Jadi balkon itu cuma bisa diakses dari depan, dari luar. Jadi untuk privacy juga baik nih, bagus tetangga. Oke, di sebelahnya apa tuh, Bli? Nah, sebelah sini area vanity room atau meja rias. Jadi karena ini ruangannya cukup lega, kita kasih sedikit partisi supaya terlihat lebih rapi ya gitu. Jadi khusus untuk meja rias sama lemari. Di sebelahnya langsung walk-in closet. Nah, ini interiornya di sudut-sudutnya nggak ada yang runcing ya, melengkung semua. Ini sengaja memang preferensi aku sih. Di bawah juga sebenarnya agak melengkung semua sih gitu. Jadi supaya tetap ada koneksi gitu ya antara interior di bawah sama atas. Jadi semuanya kita bikin lengkung. Oke. Dan jadi kids friendly kan, nggak tajam ya Bener, ujungnya. Rekomen banget desain lengkung seperti ini. Nah ini juga kayak kursinya nih, ciri-ciri kursi mid century nih yang kayak gini-gini. Unik-unik bentuknya mid century dan biasanya satu gitu ya, tanpa sambung-sambungan gini. Cakep. Dan di sampingnya Di sini ada kamar mandi gitu. Tapi mungkin mau jelasin apa walk-in closetnya juga dibikin sampai atas karena kita memaksimalkan storage juga supaya semua barang tuh punya rumahnya. cakep. Di atas ini fungsi ya, bukan? Fungsi semua. Biasa. Biasanya buat naruh barang-barang yang jarang dipakai ya. Menarik. Kita lanjut. Di dalam master bedroom tentunya ada master bathroom. Nah, kita coba masuk ya, Giri. Ya, silakan. Isi. Jadi di ujungnya ini ada bathtub ya. Iya, jadi ini kalau kamar mandi semuanya masih dari developer. Jadi untuk granitnya, warnanya ini dari developer. Cuman karena kemarin aku request pengen ada bathtub, ini bathtubnya nambah sendiri. Oh, oke. Karena masih luas juga kan areanya, jadi sebenarnya awalnya cuma shower aja sih. Karena dibikin bathtub juga supaya gak usah ke hotel lagi gitu ya kalau mau berendam gitu. Jadi di rumah juga bisa gitu buat santai-santai. Oke, jadi tambahannya hanya bathtub ini dan salurannya itu tetangga. Tapi ini kamar mandi udah nyaman karena di ujungnya ada sirkulasi buat cahaya dan udara dari luar nih. Dan bener sih kalau nggak dikasih bathtub ini showernya gede banget ya. Iya, kosong banget kan. Jadi masih ada peluang untuk dikasih bathtub nih, masih ada sekitar 1 meteran ke situnya tetangga. Tinggal diukur aja. Cakep, Gri. Jadi ini udah dipisah nih area basah di balik sini termasuk shower dan bathtub. Kemudian selanjutnya ada kloset dan juga wastafel serta cermin yang besar banget ya. Bawaan ini Enggak, ini bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Jadi ini juga memanfaatkan kuadra yang di bawah nih. Yang di dapur kan kita pakai kuadra. Masih banyak sisaan kita pakai buat meja ini sih, kabinet wastafel. Jadi ini bekas potong nih. Ini juga nih. Cakep nih. Oke. Jadi di lantai 2 ada 1 kamar. Sementara di kamar-kamar lainnya ada di Lantai 3. Oke. Ikutin terus tetangga. Kamar pertama yang kita bahas adalah kamar tidur utama. Mantap tetangga. Dan itu pintu ke? Ini area cuci jemur. Jadi service area emang letaknya di lantai 2. Oke, tapi kayaknya gak usah sana. Lagi banyak jemurannya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya nih. Oke, kita tiba di lantai 3 dan di sini ada kamar-kamar lagi nih kayaknya. Ada 2 kamar, lantai 3, 2 kamar dan 1 kamar mandi ya, sharing ya. Jadi kamar mandinya nggak di dalam. Nah, lantai 3 ini sebenarnya lantai yang paling nggak diapa-apain sih. Jadi ini ya seperti ini apa adanya. Kita belum siapin interior, tapi memang udah ada planning ke depannya gitu. Karena kita memang aktivitas mostly di lantai 1 dan lantai 2, jadi itu yang memang kita prioritaskan. Juga mengikuti budget ya. Kita pengen nabung dulu supaya lantai 3 ini juga bisa maksimal gitu hasilnya. Jadi kita fokus di lantai 1 sama lantai 2. Nah, lantai 3 ini sekarang masih jadi kamar tamu. Jadi kalau misalnya ada adik yang nginep atau keluarga yang nginep bisa tidur di sini. Tapi kedepannya nih sebenarnya bisa jadi kamar anak juga. Karena anakku masih baby jadi tidurnya masih bareng sih sekarang. Oke. Kamar tamunya tergolong luas. Dia punya lebar sekitar 3,5 meter, panjangnya 4 meter. Dan masih ada bukaan ke bagian depan nih. Depan rumah kan ini? Depan rumah. Oh iya, ini salah satu jendela yang tadi kita lihat dari depan tuh. Ada balkon kecil juga. Ini buat akses udara dan pencahayaan ke kamar. Tuh. Cakep ya. Untuk mensiasati luasan, dia pakai pintu sliding seperti ini. Tangga. Oke. Dan ini mirroring ya, 2 kamar ya? 2 kamar. 2 kamar mirroring, jadi kurang lebih luasannya mirip sama yang sebelah. Mirip sama. Kalau yang sebelah dimanfaatin untuk apa? Sebelah juga sebenarnya masih kosong. Kita masih mikir-mikir sih mau dipakai buat
ruang kerja atau misalnya jadi kamar tamu gitu, kita belum pikirin sih. Oke. Karena udah mau pindahan sih. Iya, udah mau pindahan kita, jadi ya begitulah. Ini dia kamarnya mirroring tetangga, dia pakai pintunya kayu, cat finishing, cat duko. Dan di sini juga ada jendela nih tetangga, ini menghadap ke bagian belakang rumah. Ya, dia berarti dapat udara dan pencahayaan dari taman belakang tadi. Dan di sebelahnya ini kamar mandi nih. Kamar mandi. Nah, coba deh kita lihat. Ini kamar mandinya share bathroom, jadi buat 2 kamar. Sebenarnya ini simple aja sih, cuman shower biasa. Ini juga masih bawaan developer, jadi aslinya dari developer tuh ini interior kayak gini. Semua pakai granit, terus warnanya abu-abu seperti ini. Dibagi ya, area basah, area shower nih, dan closet, dan juga wastafel. Dan ini ada jalur air panasnya, pemanasnya kayak di atas tuh, jadi dia nggak ditaruh di bawah sini. Mungkin ada yang unik sih dari pemanas ini ya. Ini kita nggak pakai water heater. Jadi kita ngambil dari panas AC outdoor. Oh ya? Diubah menjadi air panas. Oh. Jadi ada teknologinya sekarang. Oke, itu dari developer apa pasang sendiri? Pasang sendiri. Baru tahu. Jadi sebenarnya itu menghemat listrik ya, menghemat energi juga. Kalau misalnya water heater kan terkenal mahal ya, wattnya gede dan segala macam. Nah, kita pakai memanfaatkan buangan panas dari AC outdoor yang diubah menjadi air panas. Jadi dia bisa nampung panas itu kalau AC-nya nyala. Secara fungsi panasnya gimana? Panas banget, cobain aja. Jangan melepuh. Panas banget. Coba ya. Belum. Udah mulai hangat nih. Panas kan? Iya. Karena kita kan ngerasa hampir semuanya tuh kita listrik kan, kompor listrik, AC, pemakaian listrik tuh gede banget kan. Gitu. Kita pengen apa ya yang bisa dihemat. Ya udah water heater ini sih yang menurutku jadi solusi sih. Oke. Baru tahu juga sih ada beginian nih tetangga. Nanti kita kulik lagi ya. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih, Gri? Udah sih, jujur. Udah habis. Udah habis, jujur. Rumahnya segini doang, mentok. Kalau gitu, kalau udah habis, kita lanjut ngobrol-ngobrol aja ya. Berarti tadi etik dari sini nih? Iya, dari sini. Jadi sebenarnya kalau mau pasang yang tangga yang itu kan, yang tangga ditarik itu bisa. Udah ada daknya. Oh, iya. Cuman belum kita apa-apain. Ada yang jual jadi di toko-toko itu, tangga loteng. Oh iya, tangga loteng. Jadi dia kalau ditarik nanti turun sendiri. Oh. Kayak di film-film. Di luar negeri kan udah pada kayak gitu ya, jadi bedroom, jadi apa gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol ya. Oke. Yuk, tetangga. Ya, tetangga, masih di Casa Davika bareng Gria dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, sekarang pertanyaannya soal tantangan. Tantangan beli rumah jadi, kemudian harus ngisi sesuai dengan selera tuh apa sih? Iya, tantangan beli di developer tuh ya kita harus ya udah nerimo aja kan dengan fasadnya, layoutnya gitu kan, terus pemilihan barang-barangnya gitu kan, material ya maksudnya. Jadi kita memang memastikan pilih yang terbaik lah dari apa yang ada dan juga pastinya harus sesuai budget. Karena fasad ini nggak bisa diapa-apain, makanya dari aku tuh mainnya jadinya di interior gitu. Kita di interior kita maksimalin gimana caranya supaya tetap nyaman gitu ya buat ditinggalin sesuai dengan preferensi kita dan sesuai dengan fungsi-fungsi yang mendukung lah keseharian kita. Jadi akhirnya main di interior ya? Main di interior. Cuman sebenarnya interior juga kan tentunya dengan limitasi budget juga kita juga nggak bisa terlalu perfeksionis ya. Dan yang namanya bangun rumah itu kan sebuah proses. Jadi nggak bisa kita langsung final pengennya bagus semua gitu kan ya. Tiap tahun pasti kita ada perubahan ya. Ini bahkan dalam hitungan bulan aja ada perubahan nih gitu. Baru nempatin di tahun ini ternyata suami harus pindah kerja gitu sehingga rumah ini harus dikontrakin. Jadi apa yang kemarin udah dipikirin banget gitu ternyata berubah. Jadi ya kitanya harus fleksibel juga. Oke. Nah, waktu itu gimana tuh proses ngisi interiornya nih? Pakai vendor langsung kah, konsultan atau gimana? Kebetulan adik ipar aku tuh arsitek. Jadi aku minta bantuan dia untuk gambarin gitu ya sesuai dengan visi misi kita gitu. Kita pengen banyak storage, pengen clean gitu ya looknya, terus juga pengen ngegabungin Japandi dan mid-century itu gitu. Akhirnya digambarin. Terus kita cocok, setelah itu kita lanjut ke kontraktor. Oke, berarti waktu itu langsung interiornya seperti ini atau bertahap? Untuk tahap pertama kita fokus di lantai 1, terus habis itu kita nabung dulu, lanjut lantai 2. Jadi memang semuanya bertahap ya, karena ya itu tadi dengan budget yang terbatas tuh kita harus
eling juga gitu. Kita kan kayak pengennya tuh kalau interior pengennya sebagus mungkin. Padahal kita belum mikirin yang lain-lainnya nih, isi rumahnya, terus furniture segala macam itu juga mengambil banyak budget juga gitu loh. Dan kita nggak pengen ngeganggu cash flow kita juga gitu dalam apa namanya bulanan kita dan segala macam. Jadi kita juga harus mindful gitu ya dalam merencanakan. Nggak apa-apa gambarnya udah ada gitu ya, roadmapnya, lantai 1 mau dibuat apa, lantai 2 buat apa, lantai 3 buat apa, tapi kita eksekusinya bertahap. Jadi itu dia tetangga ya, buat yang lagi bangun rumah atau rumahnya udah jadi tapi masih kelihatan sepi gitu, masih kelihatan kosong, nggak usah khawatir, ngisinya pelan-pelan aja dan tetap eling tadi. Eling guys. Nah, itu kan tadi di tengah jalan lagi ngisi-ngisi perencanaan segala macam dan terpaksa harus berhenti dulu karena harus pindah kerja gitu ya. Akhirnya rumahnya disewain. Ya. Nah, diingetin lagi nih ke tetangga online, mungkin disewainnya rumahnya di daerah mana? Oke, buat tetangga nih yang pengen nyari rumah di area Jakarta Selatan dekat dengan MRT dan juga transportasi lainnya ya, itu bisa langsung aja cek Instagram Casa Davika, tinggal DM aja buat tanya-tanya lebih lanjut, siapa tahu rumah ini cocok buat kamu dan keluarga. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan soal budget, mungkin budget interior ya? Masih ingat nggak tuh? Budget interior sih lantai 1 dan lantai 2 kayaknya nggak nyampe 200 juta ya waktu itu. Tapi memang kita juga eksekusinya lagi-lagi bertahap ya. Kita nggak langsung jor-joran di awal. Jadi kita udah gambarnya memang di awal gitu ya. Desainnya semua udah di awal. Cuman eksekusinya kita bikin bertahap supaya ya itu tadi ya, kita menjaga cash flow bulanan kita nggak kocar-kacir. Tetap eling. Sekali lagi tetap eling tetangga. Nanti kalau ada yang mau tanya soal itu, soal apa? Water heater tuh. Water heater. Jadi dia sistemnya aja ya, kita nggak usah sebut mereknya. Jadi bayangan gue tuh sistemnya dari outdoor AC, kemudian dia ke tangki, ke pipa air panas, baru ke kamar mandi. Betul. Begitu kah? Iya, jadi cara kerjanya tuh ia mengambil panas dari AC outdoor. Oke. Dan itu kayak buangan yang sebenarnya ternyata bisa dimanfaatin untuk memanaskan air gitu. Jadi ada tangki khusus yang memang ditempelkan, ada pipanya ditempelkan ke AC outdoor itu. Jadi selama AC menyala nih, kita malam biasanya kan tidur nyalain AC. Nah, besok paginya tuh air panasnya bisa dipakai. Kapasitas berapa liter tadi? 40 liter yang aku pakai 40 liter di rumah ini karena kita juga di sini tinggal nggak banyak ya orangnya. Gitu. 40 liter untuk air panas banyak tetangga. Bisa satu bathtub ukuran satu bathtub. Satu bathtub ya? Iya, soalnya di rumah pakai yang 5 liter, Pak, 10 liter itu bisa loh buat bertiga gitu. Bisa ya? Iya, kalau cuma mandi ya, bukan bathtub tapi. Iya. Benar. Oke deh, makasih banyak Giri ya. Sama-sama. Udah nemenin kita home tour, udah open house di rumahnya yang cakep ini. Mudah-mudahan nanti di rumah kedua di kota mana itu boleh juga ya. Amin. Oke tetangga, kalau masih penasaran soal detailnya bisa langsung tanya ke Casa Davika ya. Ya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Aduh, panas.